Nah, sekarang hari ini kita membahas satu lagi. Ini bukan gorengan yang gimana-gimana, ini bukan ngebahas masalah apapun. Cuma di sini aku pengen berdiskusi sama kalian semua. Awal mula kenapa aku kepikiran ini tuh dan mau ngajak kalian diskusi karena aku ngelihat satu tweet dari Chloe. Di video yang lalu sebenarnya udah ada kita ngomongin tweetnya Chloe yang lucu banget. Chloe kan udah lama graduate. Bukan udah lama graduate, udah lama hiatus ya kan. Tapi begitu dia hiatus, dia akhirnya kembali lagi nih ya kan. Terus dia nanya, "Loh, Neko Yamasena udah graduate. Terus habis itu udah kelamaan nunggu kamu balik gitu." Nah, gitu. Ini menurutku lucu. Nah, tapi aku jadi bertanya-tanya, kenapa sih akun-akun lama ini bermunculan? Kalau Sena aku paham, karena Yume Reality dalam tanda kutip udah bangkrut dan nyerahkan asetnya ke talent-talent mereka. Jadi sekarang Neko Yamasena ya udah, jadi dia bebas mau mempergunakan Neko Yamasena sesukanya dia karena emang udah nggak ada lagi agensinya udah bubar gitu kan. Tapi intinya Sena di sini emang masih punya kendali. Dan di sini kan kita juga tahu lah ya kalau Sena itu ya Fanny itu Sena gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang harus dipikirkan dalam-dalam dan kita semua sudah tahu dan Fanny sendiri udah cerita kalau agensinya itu bermasalah waktu itu sehingga diserahkanlah semua asetnya ke Neko Yamasena. Tapi suatu hari aku ketemu sama satu VTuber. Aku tuh ngefans banget sama dia. Aku tuh dulu haus banget buat mendapatkan perhatiannya dia, anjay. Tapi serius, aku suka banget sama satu VTuber ini. Udah graduate dan dia muncul lagi. Siapa dia? Gita Melodia. Di tanggal 7 dia muncul lagi di tweet Fiona Claresta. Yang ku tahu adalah Gita Melodia itu graduate. Dan asetnya Gita Melodia itu tidak diserahkan ke hampir kesebut. Cuma begini. Dia graduate 3 tahun lalu, 8 Mei 2022. Somehow dia muncul lagi. Nah, yang bikin aku bingung adalah kok bisa? Apakah ini etis atau enggak gitu loh. You know what I'm saying? Karakter ini ceritanya udah graduate. Dalam artian karakternya udah dimatikan IP-nya. Somehow dia kembali lagi. Dan somehow aku ngerasa ini bukan Gita Melodia atau pengisi suara Gita Melodia beneran yang nge-tweet. Karena asumsiku adalah Gita Melodia itu graduate. Nggak kayak talentnya AOI IDE lain yang dimana mereka itu kayak dikasih asetnya. Nah, pertanyaanku adalah apakah etis ketika kau menggunakan akun talentmu yang kayak gini dengan cara seperti ini? Karena lihat ya, aku kasihan sama si Fionanya terus terang. Karena apa? Karena si Fiona itu nge-tweet like-nya 114, retweet-nya 3, komennya 14. Tapi untuk tweetnya Gita Melodia, like-nya 156, retweet-nya 39, yang jawab 78. Yang artinya apa? Di rasio. Bro, kena rasio, bro. Si Vio cuma jawab hari ini kemana aja. Di rasio sama Gita Melodia, di rasio sama Mayit. Malu gak lu? Kalau aku jujur gak malu, cuma aku agak kasihan aja. Nah, pertanyaanku adalah kalau misalnya ini dipakai sama staff, tujuannya buat apa? Aku gak tahu tujuannya apa. Cuma kalau staff make ini untuk ngedeketin ini bahaya banget. The fuck is happening? Resurrection, buset. Loh, kok bangkit dari kubur? Orang-orang mah kayak, oh senang gitu. Wah, Gita Melodia. Kok ngerti gak sih meme yang untuk mereka yang gak tahu, woi mukanya senang. Untuk mereka yang tahu, mukanya langsung serem. Kau tahu meme itu gak sih? Itu real situasi ini. Karena kita sama-sama tahu, Gita udah gak dipegang sama pengisi suaranya Gita. Entah kenapa aku yakin ini orang agensinya sendiri yang bikin. Ini orang agensinya yang bikin. Entah tujuannya apa, mungkin buat ngedeketin si Fiona Claresta, aku nggak tahu. Tapi menurut kalian gimana? Sumpah, menurut kalian gimana? Aku mau tahu. Wah, kacau sih, masalahnya bukan cuma ke Vio loh. Dia sampai follow akun-akun VTuber lain. Emang iya? Dia sampai nge-follow akun VTuber lain? Damn. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Betul kan? Agensi. Suka-suka kami lah orang IP kami. Oh betul, gak apa-apa. Kita anggap pernyataan itu valid banget. Tapi kan Gita Melodia ini ada pengisi suaranya. Kalau misalnya ada orang agensinya Gita Melodia yang dulu menggunakan Gita Melodia, orang-orangnya kan tahu, wah ini mah Gita Melodia. Aku akan follow back, aku akan DM dan menyapa dengan baik dan sebagainya. Kalau misalnya agensinya berpura-pura jadi orang yang mengisi suaranya Gita Melodia yang dulu, terus ngedeketin orang lain,
dalam hal bisnis atau relationship atau apapun itu, menurutmu gimana? Menggunakan skin hantu untuk mendekati orang lain gak etis. Creepy banget sih kalau gitu. Sama, aku ngerasa creepy. Masalahnya pertanyaanku sih yang satu itu loh. Tujuannya apa nih kayak gini nih? Ini tujuannya apa? Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi? Apakah mau dibangkitkan lagi Gita Melodia? Mau dia bangkit atau enggak itu terserahnya dia. Itu ya urusannya dia lah. Tapi setidaknya kasih tahu dong siapa VA-nya Gita Melodia yang sekarang. Kayak yang dilakukan sama JKT48V. Tapi terserah lah, itu nggak penting-penting amat. Tujuannya apa? Apakah untuk mendapatkan fame lagi? Terus habis itu apakah buat komedi atau ngikutin tren? Aku kurang yakin. Kalau Sena aku yakin buat komedi. Kalau si Curut Biru aku yakin juga buat komedi. Tapi kalau untuk Gita Melodia aku nggak tahu. Aku ragu jangan-jangan ada sesuatu. Entah kenapa aku mikirnya kayak gitu. Aku berharap semoga nggak dipakai buat hal yang negatif. Dan kalaupun misalnya ada voice actor yang meneruskan Gita Melodia, perasaan penontonnya Gita Melodia yang lama gimana ya kira-kira ya? You know what I'm saying? Tapi berarti harusnya udah fix nggak dipegang Gita kan? Iya, harusnya udah nggak dipegang sama Gitanya. Gita Melodia udah nggak dipegang sama VA Gita. Harus beradaptasi kayak Kizunai. Kizunai ngasih tahu waktu dia graduate digantiin sama siapa? Kizunai graduate, dikasih tahu nih voice aktornya siapa. Baru ada pengisi suara yang baru, voice aktor baru. Dia graduate dikasih tahu lagi kayak gitu. 3 kali kan ganti voice aktor. Aku tahu mungkin beberapa orang yang ada di kolom komentar atau di chat bakal apaan sih Kel gitu doang dipermasalahkan. Terserah kalau kamu pikir kayak gitu. Cuma menurutku ada yang aneh. Aku sih takut ya. Dan kalau misalnya Gita Melodia dan Aoi dibangkit lagi, aku nggak akan nganggap Gita Melodia ada. Aku sebagai orang yang ngefans banget sama Gita Melodia yang dulu, yang berharap banget di waro sama Gita Melodia, aku nggak akan menghargai apa yang dilakukan sama agensi dan Gita Melodia. Dan aku nggak yakin orang-orang akan menghargai mereka lagi. Ngapain hidupin lagi kalau VA ganti? Apakah bikin aset baru semahal itu? Iya, gak tahu. Kenapa sih aku sangat-sangat takut sama Gita Melodia yang sekarang? Karena yang kita tahu adalah ini tujuannya untuk komedi. Ini untuk komedi. Ini intensinya nggak jelas. Nah, itu kenapa aku takut. Takutnya adalah tahu-tahu ada scam. Nggak tahu dugaan misalnya. Questionable agenda. Iya, questionable agenda. Ada apa nih? Bikin hype. Iya, enggak juga. Karena aku yakin beberapa orang sudah tahu siapa yang ngisi Gita Melodia. Jadi kayak tapi kok di love sama Vio bang? Ya aku yakin Vio-nya juga nggak tahu kalau ini bukan Gita Melodia. Aku nggak tahu. Aku ngerasa gila, aku di reply sama VTuber yang graduate, yang terkenal banget, yang punya legacy, yang dimana 50.000 subscriber itu gede banget dulu. Kalau misalnya Gita Melodia dipakai untuk ngedeketin VTuber lain supaya dapat koneksi atau dapat keterkenalan lagi untuk membangkitkan Gita Melodia yang baru, etis atau nggak etis ya aku nggak tahu. Kalau menurutku unethical. Apakah sah-sah aja? Ya sah-sah aja sih, karena kan IP-nya mereka. Ya ini kalau dipakai hal negatif yang kena VA lamanya kan serem ya. Apalagi beberapa orang sudah tahu siapa voice aktor lama dari Gita Melodia. Nah, jadi ini semua kuserahkan ke kau, menurutmu etis atau enggak. Kalau misalnya ini Gita Melodia beneran, dia bakal ngelawak dong. Hari ini kemana aja? Aku masih dikubur kok kak. Gitu, bercanda komedi kayak yang dilakukan sama Sena. Dia ngejawab love kayak gini. Mungkin pertama tujuannya adalah satu, supaya nggak ketahuan siapa yang ngetik. Kan cuma emot. Bisa aja dalam tanda kutip voice aktor Gita Melodianya beneran, atau mungkin staff yang pura-pura jadi Gita Melodia. Kita nggak tahu. Kalau menurutku cuma love doang, ini malah memperkuat indikasi kalau ini bukan Gita Melodia, tapi ini adalah staffnya yang make akun Gita Melodia. Gitu. Nggak mungkin kepencet. Betul. Gak mungkin kepencet juga karena ada emot love-nya. Untuk dapat emot ini, ini agak jauh nyarinya gitu. Kita nggak pernah nge-love gitu, enggak. Wait, what? Tanggal 2 Juni dia nge-retweet, tanggal 8 Februari dia wow. Dia baru-baru nge-retweet. Apakah? Kau tahu nggak sih? Kau tahu nggak sih? Aku bisa banget mengekspos dengan gampang siapa yang make akun Gita Melodia dengan cara ngelihat siapa aja yang ada di kredit atau orang-orang siapa aja yang pernah bekerja buat si VTuber ini dan mengkaitkan itu dengan staff lama Aoi ID. Kalau mau, cuma aku nggak mau, malas. Jika ragu, phone booking solusinya. Kita telepon Cream Elf. Kebetulan dia adalah orang dari Livium. Halo Cream Elf. Halo, iya bang. Kau kan anggota dari Livium. Oke, iya. Kau tahu nggak orang-orangan Aoi ID siapa aja?
Maksudnya staffnya AWID. Ini boleh disebutin memang. Nanya aja, tahu nggak? Tahu. Tahu. Oke. Kok tahu nggak Gita Melodia waktu itu ada nge-tweet love gitu sama dia ada nge-retweet 2 VTuber. Iya kayaknya deh. Sempet Gita tahu. Melodia. Kan Gita Melodia udah meninggal di tanggal 22 ya. Iya kan? Iya. Nah, terus ini tanggal 7 Juni dia muncul. Kok bisa? Firasatmu ini Gita Melodianya atau staffnya? Kalau menurutku staffnya. Gua nggak tahu Gita Melodia siapa sekarang, cuman bisa staff nggak tahu. Gua nggak punya asumsi, sumpah. Gua Nggak punya asumsi. Terus di tanggal 7 Juni 2025 dia nge-retweet postingan dari VTuber. Terus habis itu di 2 Juni dia nge-retweet lagi. Dia nge-retweet di postingan dari 2 Juni dan dia nge-retweet lagi postingan di 8 Februari. Ini bukannya mantan talent-talentnya Awi semua ya? Nah, aku nggak tahu. Mari kita cek. Tahu gue iya deh. Mari kita cek. Iya, itu Casey sama Queen X Awi. Oh, X Awi. Bener. Oh, somehow menggunakan pengaruh Gita Melodia untuk ngenaikin talent lain. Is that a bad thing? I don't think so. Legal, tapi kurang etis. Berarti case manekin Roselia, Tarla, sama Casey ini orang AWID ya? Dulunya ya, Nara. Oh, 3 of them ex-talent semua. Kita lihat recent pekerjaan mereka apa aja. Somehow aku bisa nge-confirm ini staff. Somehow aku bisa meng-confirm ini staff yang bikin. Ini hitungannya Lope-nya itu sebelum pada di up itu ex-talent buat nge-up. Gak tahu. Mungkin tujuannya si Gita Melodia muncul di sini buat bisa nge-up yang lain, nge-retweet yang lain, mungkin. Tapi aku nggak tahu which staff is it, you know. Aku nggak tahu staff yang mana. Tapi aku tahu ini staff yang nge-tweet, bukan Gita Melodianya. Jadi buat kau yang berharap Gita Melodia kembali, ekspektasikanlah dia datang dengan VA yang baru. Kalau misalnya beneran dia datang lagi. Aku sih suka sama VA Gita Melodia yang lama ya. Tapi ya sudahlah. Ya itu aja sih kalau di aku. Kalau menurut kalian gimana? Masalah gini. Pertanyaan pertama, apakah ini etis atau enggak? Terus kedua, tujuannya buat apa? Ketiga, apakah Gita Melodia akan bangkit dengan VA baru? Keempat, apa dampak buruknya? Salah satu dampak buruk yang ada dalam kepalaku kan, akun ini bisa dimanfaatkan buat ngedeketin orang. Entah itu dalam hal pekerjaan atau apapun itu. Ini sama aja kayak selanjutnya tadi CV kosong, yang dimana pekerjaan voice actor lamanya Gita Melodia itu nggak dianggap lagi ada. Kayak gini, kita tahu lah siapa voice actor Gita Melodia yang lama. Cuma aku nggak yakin dia bisa ngomongin Gita Melodia yang lama sebagai pekerjaannya untuk jadi CV atau apapun itu. Aku nggak yakin. Jadi sama aja kayak satu, nggak menghargai pekerjaan kita voice actor Gita Melodia karena nggak dikasih tahu siapa yang ngerjain. Kedua, iya bener kayak dianggap CV kosong. Ya itu aja sih. Kau bisa jawab pertanyaanku di kolom komentar. Aku cuma kali ini aku beneran kepo dan kayaknya aku nggak suka aja sih ngelihatnya. Jadi kayak ya aku nggak suka ngelihat idolaku bangkit lagi setelah aku berduka selama 3 tahun. Iya 3 tahun berduka selama 3 tahun. Tapi ya udah, gitu aja dulu. Dadah semua. Bukan bangkit, turunin legacy nggak sih? Enggak bisa. Nggak ada turunin legacy. Legacy apa? Ibarat kata, ini orang IP-nya udah mati, digali kubur ya, dimanfaatkan untuk nostalgia, di milking. Ih ngeri, takut. Satsut.